Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsyabian Salahuddin, NIM saya 24123357. Saya di sini akan membawakan tema yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter Pancasila bagi Generasi Muda. Pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda, mengingat mereka adalah penerus bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Yang pertama ini kita harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan karakter Pancasila ini bertujuan untuk membangun moralitas generasi muda berdasarkan 5 sila yang mencakup nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan pendidikan ini, generasi muda dapat memiliki fondasi etika yang kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Kita bisa ambil contoh pada saat kita di sekolah nih. Seorang siswa itu bisa menerapkan nilai religiositas dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus ini sebelum beraktivitas kita itu dapat berdoa dulu sebelum menjalankan suatu aktivitas itu. Dan kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama dengan kita. Dan di saat mereka itu beribadah, kita itu tidak boleh ganggu ibadah yang mereka lakukan karena itu bisa menunjukkan sifat toleransi kita itu terhadap sama gitu loh. Karena nilai-nilai moral dan etika itu sangat penting. Yang kedua ini, kita dapat meningkatkan nasionalisme dan cinta tanah air. Di era globalisasi yang penuh tantangan, nilai-nilai nasionalisme seringkali tergerus oleh arus budaya asing. Pendidikan karakter Pancasila membantu generasi muda memahami pentingnya menjaga identitas bangsa, mencintai tanah air, dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Contohnya itu kita, para generasi muda ini dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dengan melestarikan kebudayaan lokal, seperti ikut serta dalam pelatihan tari tradisional yang ada di setiap daerah-daerah kita ini. Selain itu, kita itu juga bisa mempromosikan tari-tari atau budaya yang kita miliki di medsos, supaya orang-orang itu tahu keindahan pariwisata yang ada di Indonesia atau karya seni yang dimiliki oleh daerah kita. Yang ketiga ini kita membentuk generasi yang toleran dan berintegritas. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia memerlukan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan karakter Pancasila mengajarkan generasi muda untuk hidup berdampingan secara harmonis, menghindari konflik, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan. Contohnya, dalam sebuah sekolah yang ada banyak latar belakang agama, siswa dapat menghormati dengan mengikuti perayaan hari besar agama teman-temannya ini tanpa ada diskriminasi atau perbedaan satu dengan yang lain. Yang keempat ini kita harus menghadapi tantangan zaman yang sudah berganti di zaman modern ini dengan bijak. Kemajuan teknologi itu dapat membawa dampak positif dan banyak juga tantangan baru seperti banyaknya berita hoaks, radikalisme, dan perilaku individualistik. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat memilah mana yang baik dan yang buruk supaya kita ini dapat mengambil keputusan yang baik terhadap prinsip-prinsip yang sudah diajarkan pada kita. Contohnya ini kita saat menerima berita di media media sosial, seseorang ini harus memastikan kebenaran info tersebut terlebih dahulu, supaya tidak termakan oleh berita-berita yang hoak itu, berita bohong gitu. Yang kelima, yang terakhir ini membentuk pemimpin bangsa yang berkarakter. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter kuat, jujur, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Generasi muda yang memahami nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu membawa perubahan positif dan memimpin bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Contohnya ketika diadakan pemilihan ketua OSIS, kita ini menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan mengadakan musyawarah terbuka terhadap seluruh anggota OSIS untuk memutuskan setiap program tahunan atau program-program apa yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut dan memastikan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan adil untuk kepentingan utama. Dari kelima contoh tadi, kita itu dapat mengambil kesimpulan, pendidikan karakter Pancasila bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki moral, memiliki etika, dan penerapan-penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa dan menciptakan masyarakat Indonesia yang maju, damai, dan sejahtera. Terima kasih.